Menko PMK tekankan pentingnya pendidikan vokasi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyatakan era bonus demografi saat ini ditandai dengan tingginya jumlah usia produktif. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan dan kesesuaian peluang kerja. Oleh karena itu, sebagai bentuk koordinasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja, serta para pemberi kerja, pihaknya mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pratikno menegaskan, kedepannya peningkatan kualitas pendidikan harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Peluang kerja pun tak hanya berkaitan dengan sektor teknologi, tetapi juga kepariwisataan, penguatan budaya, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam. Kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja dan juga menciptakan peluang kerja. Tadi Pak Gub juga menyampaikan bahwa peluang kerja ini bukan hanya terkait teknologi, tapi juga terkait dengan kewirausahaan, dengan memperkokoh kembali kebudayaan, ya, memperkuat kekuatan, memanfaatkan kekuatan alam kita. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan permasalahan utama saat ini adalah adanya ketimpangan, yaitu tingkat pengangguran justru lebih banyak berasal dari kelompok berpendidikan tinggi, sementara mereka yang bekerja umumnya berpendidikan lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena sistem pendidikan cenderung mengarahkan lulusan untuk bekerja di sektor formal. Akibatnya terjadi penumpukan tenaga kerja yang mengantri di sektor formal seperti pabrik atau menjadi aparatur sipil negara, termasuk tenaga honorer. Padahal peluang kerja di sektor non-formal dan kewirausahaan sangat terbuka luas. Deddy Mulyadi menekankan dunia kerja saat ini membutuhkan inovasi dan kreativitas. Bahkan sektor yang mulai ditinggalkan justru memiliki potensi pasar yang besar seperti kerajinan tradisional, misalnya anyaman bilik, industri makanan tradisional, serta sektor pertanian seperti teh dan kopi. Kan apa sih yang menjadi problem kita hari ini? Mereka yang nganggur itu rata-rata memiliki pendidikan relatif tinggi. Nah, mereka yang tidak nganggur itu rata-rata pendidikannya rendah. Apa sih yang terjadi? Bahwa ruang terbuka kerja itu sangat terbuka, tetapi sekolah selalu membangun pikiran orang untuk kerja pada sektor formal. Nah, karena sektor formal akhirnya antri di pabrik, kemudian antri juga di ASN, dari mulai menjadi tenaga honorer, dari kegiatan paruh waktu, sehingga berputar di situ lapangan kerja. Nah, di dunia tenaga kerja itu sangat terbuka, inovasi harus dilakukan. Semua sektor tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik. Dengan begitu, pasar kerja dapat dikembangkan melalui inovasi dan pendidikan vokasi yang relevan. Selain itu, peluang kerja formal di kawasan industri baik di Jawa Barat maupun luar negeri masih terbuka lebar. Oleh karena itu, perlu penguatan keterkaitan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Saat ini seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah memiliki tim koordinasi daerah vokasi, ditandai dengan ditandatanganinya surat oleh Bupati Cianjur, Indramayu, Karawang, Purwakarta, Pangandaran, serta Wali Kota Banjar dan Bogor sebagai daerah terakhir di Jawa Barat yang baru memiliki tim tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.